Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai UML. Saya Alfiana Fania. Saya Dipa Septianti. Saya Elena Rita. Dan selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama yaitu ada pengertian dan konsep UML. UML itu apa? UML itu merupakan kepanjangan dari Unified Modeling Language. Nah, dia itu merupakan suatu metode pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana utama yang sebagai perencanaan sistem berorientasi objek. Nah, sebagai bahasa standar, UML ini juga berfungsi melakukan visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau yang lebih dikenal sebagai cetak biru atau blueprint. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dan fungsinya. Manfaat dan fungsinya itu UML ini dia itu memiliki peran yang sangat penting untuk mempermudah proses rekayasa perangkat lunak atau disebut dengan RPL. Nah, agar sistem itu dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif, lengkap, dan tepat. Adapun manfaatnya itu sebagai bahasa visual universal, di mana memberikan bahasa pemodelan visual yang standarnya dan ekspresif kepada para pengembang dari berbagai latar belakang bahasa pemrograman. Nah, ada juga blueprint itu sebagai perencana detail. Dia berfungsi sebagai yang menjelaskan informasi secara mendetail untuk memadu proses penulisan kode setiap pemrograman yang lebih struktur lagi. Terus ada juga manfaatnya itu sebagai jembatan komunikasi. Nah, dia bertindak sebagai penerjemah atau penghubung komunikasi antar pengembang sistem. Selanjutnya yaitu efisien pemodelan. Efisien pemodelan itu dia pengembangan untuk menyatukan informasi terbaik dalam pemodelan serta memodelkan sistem berorientasi objek secara menyeluruh. Ada juga manfaatnya itu yaitu kemudahan dokumentasi. Dia itu mempermudah siapapun yang terlibat untuk membaca dan memahami alur kerja dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan dari penggunaan UML. Kelebihannya itu yang pertama, dia menyediakan bahasa pemodelan yang siap dipakai dan ekspresif. Lalu yang kedua, dia itu mendukung spesifikasi yang independen dari bahasa pemrograman tertentu. Nah, ada yang ketiga, dia mampu mempresentasikan semua konsep yang relevan dalam sistem perangkat lunak. Terus yang keempat, dia memberikan fleksibilitas untuk konsep-konsep perangkat lunak yang baru. Kemudian kita akan membahas tentang aplikasi atau tools pembuat UML. Yang pertama ada Star UML, yaitu tampilan sederhana, mendukung ekspor ke berbagai format seperti PNG dan PDF, namun lisensinya berbayar. Yang kedua ada Visual Paradigm. Ini standar profesional untuk skala besar, mendukung kolaborasi dan integrasi IDE. Yang ketiga ada Draw.io atau Diagrams.net. Ini berbasis web, gratis, mudah diakses, dan terintegrasi dengan cloud storage. Yang keempat ada Lucidchart. Ini berbasis cloud dengan fitur kolaborasi real-time dan antarmuka modern. Yang kelima ada Enterprise Architect. Ini fitur sangat lengkap untuk industri, mendukung simulasi dan analisis sistem kompleks. Dan yang keenam ada Papyrus dan Argo UML, pilihan open source. Papyrus untuk kebutuhan riset kompleks, sedangkan Argo UML lebih ringan untuk pembelajaran dasar. Kemudian kita akan membahas tahapan pembuatan UML. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kebutuhan, yaitu mengumpulkan informasi fungsi sistem melalui wawancara atau observasi. Yang kedua, kita menentukan aktor atau use case. Di sini kita mengidentifikasi siapa yang berinteraksi sebagai aktor dan apa yang dilakukan sebagai use case. Yang ketiga, kita membuat use case diagram, yaitu gambaran interaksi awal aktor dengan sistem secara keseluruhan. Dan yang keempat, membuat activity diagram, yaitu menunjukkan alur proses dan langkah-langkah kerja sistem dari awal hingga akhir. Tahapan selanjutnya yaitu membuat sequence diagram, yaitu menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Yang keenam, membuat class diagram, yaitu menunjukkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas sebagai acuan coding.
Dan yang ketujuh, evaluasi dan validasi, yaitu memastikan diagram sesuai dengan kebutuhan melalui diskusi dengan tim atau pengguna. Lanjut, jenis-jenis UML dan contohnya. Yang pertama itu ada kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut dan metode yang dimiliki. Diagram ini sangat penting karena menjadi dasar dari perancangan program berbasis objek. Contohnya itu kelas buku dan anggota. Relasinya anggota meminjam buku. Lalu ada objek diagram. Objek diagram merupakan representasi nyata dari kelas diagram. Diagram ini menampilkan instanse dari kelas pada waktu tertentu. Contohnya itu buku 1, buku judulnya Laskar Pelangi. Anggota 1, anggota namanya Budi. Lanjut, komponen diagram. Komponen diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dalam bentuk komponen-komponen yang saling berinteraksi. Contohnya UI, logic, dan database. Lanjut, deployment diagram. Deployment diagram menjelaskan bagaimana sistem ditempatkan pada perangkat keras seperti server dan klien. Contohnya klien, server, dan database. Implementasi kelas diagram. Contoh studi kasusnya itu sistem pembayaran mahasiswa. Nah, yang pertama ada kelas diagram, kelas mahasiswa. Di sini saya membuat kelas mahasiswa yang berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa. Metode init digunakan untuk inisialisasi data yaitu nama dan NIM. Lalu di kelas pembayaran digunakan untuk mengelola proses pembayaran. Data yang disimpan adalah objek mahasiswa dan jumlah pembayaran. Metode proses digunakan untuk menampilkan informasi pembayaran. Lalu mahasiswa, di bagian ini saya membuat objek dari kelas mahasiswa dan pembayaran. Lalu metode proses dipanggil untuk menjalankan proses pembayaran. Lanjut, objek diagram. Nah, di mahasiswa 1 ini adalah contoh objek diagram di mana saya membuat objek nyata dari kelas mahasiswa yaitu mahasiswa 1 dan 2. Lanjut, komponen diagram. Di dev main di sini sistem dibagi menjadi beberapa komponen yaitu mahasiswa, pembayaran, dan fungsi utama. Fungsi main bertugas menghubungkan semua komponen tersebut. Lanjut, deployment diagram. Di dev client dan dev server data, pada bagian ini saya mensimulasikan deployment diagram, di mana klien mengirim data ke server, lalu server memproses data tersebut. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, tujuannya agar data bisa diproses dan hasilnya nanti digunakan dalam pembayaran. Jadi setiap diagram UML yang saya buat, saya implementasikan ke dalam kode Python agar terlihat bagaimana konsep desain sistem diterapkan ke program nyata. Demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.